Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan akan mempresentasikan salah satu perusahaan untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan penyewaan jasa. Sebentar, saya akan share screen dulu. Nama perusahaan ini adalah Rama Putra Entertainment. Jadi perusahaan ini dia menyewakan berbagai alat pesta seperti wedding dan sebagainya. Sejarah berdirinya Rama Putra Entertainment ini pada tahun 2008, yaitu sebuah pasangan suami istri yang bernama Haji Ujang Dipali dan Ibu Hajah Rohayati yang awalnya merantau ke Jakarta berjualan bubur ayam, dan pada akhirnya mereka sempat bertemu dengan para pengusaha di sana. Jadi mereka ingin memberikan modal bekerja sama sehingga mendapatkan modal untuk membuka lapangan pekerjaan seperti ini. Mereka mempunyai ide karena mereka sangat gemar sekali dengan dunia hiburan, jadi mereka menyewakan berbagai alat-alat untuk alat pesta seperti panggung, tenda, sound system, grup musik, kursi, wedding organizer, dan catering. Selanjutnya di sini ada rincian harga. Rincian harga itu bermacam-macam tergantung dengan ukurannya. Yang pertama itu ada panggung. Itu ukuran panggung 6x6 itu 1.500.000, ukuran 8x8 itu 2.500.000, ukuran 10x10 3.500.000, ukuran 12x12 1.500.000. Jadi selisihnya sekitar 1 jutaan dari setiap ukuran. Yang selanjutnya kalau ukuran tenda, ini harga tenda itu tergantung meter. Jadi menghitung harganya dikalikan meter. Misalkan 10x10 100 meter dikali 20.000 gitu. Selanjutnya ini ada kursi per satu buahnya, per bijinya itu kursi mencapai 4.000. Untuk dekorasi juga sama, itu ada paketnya, ada tingkatannya. Ada yang 15 juta, paket 1, paket 2 ada yang 20 juta, paket 3 ada yang 30 juta. Catering juga sama, tergantung paket dan itu dilihat dari jumlah paket cateringnya. Misalkan 200, untuk 200 orang itu 20 juta, seperti itu. Selanjutnya di sini untuk kepegawaian. Pegawai perusahaan ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 10 orang. Itu yang tetapnya. Mereka dibayar sesuai hasil persentase sebesar 30% dari penghasilan proyek per bulan. Itu untuk pekerja panggung, tenda, kursi, dan sound system. Untuk pekerja catering dan wedding itu dibayarnya setelah pembubaran acara wedding, seperti itu. Jadi mereka yang wedding organizer itu, para pekerja yang dekor itu tidak diperbulankan, tapi setiap habis acara mereka dapat bayarannya. Nah, contoh perhitungan pendapatan dari persentase perusahaan ini yaitu dalam jangka waktu 1 bulan. Perusahaan ini biasanya rata-rata mencapai 50 juta, kadang juga 60 juta gitu. Tergantung, biasanya kan kalau di daerah itu karena ini perusahaan berada di daerah Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Jadi jangka waktunya itu dilihat dari habis panen itu pasti agak ramai, habis lebaran itu ramai gitu. Jadi kisaran mencapai 50 juta, 30 juta. Nah, pernah perusahaan ini mendapatkan per bulannya itu hampir 5 juta per bulan. Pendapatannya hanya 5 juta.
Nah, untuk biaya uang bahan bakar itu biasanya mencapai 2 juta sampai 3 juta gitu. Nah, di sini biaya pembelian perkakas seperti paku terus cutter yang kayak seperti itu, sama terus beli tali itu mencapai 500.000 kurang lebih. Jadi perhitungannya itu seperti ini, penghasil 50 juta dikurangi bahan bakar yang tadi 2 juta ditambah yang untuk perkakas 2.500.000. Jadi 50 juta dikurangi 2.500.000 yaitu hasilnya itu 47 juta dikali ini hasil pengurangan dari subtotal yaitu 47 juta dikali 30% untuk persentasenya, yaitu menjadi 14.100.000 dibagi 10 orang. Maka gaji per orang untuk pegawai panggung, tenda, dan sound system ini mencapai 1.410.000 itu per orang dalam 1 bulan kalau penghasilannya 50 juta. Nah, begitu untuk catering dan dekorasi itu tergantung dari paketan. Misalkan kalau paket 15 juta ya mereka ada pekerja sekitar 4 sampai 5 orang, itu mereka bisa mencapai penggajian itu per orang 300 sampai 400. Ini kebetulan perusahaan ini punya orang tua saya sendiri, jadi saya tahu betul gitu. Dan alhamdulillah sekarang orang tua saya sudah mempercayakan perusahaan ini kepada saya. Jadi saya sekarang udah terjun dalam perusahaan ini sambil kuliah juga. Makanya ada hikmahnya, ada positif negatifnya. Dengan pandemi ini saya bisa ikut terjun dalam perusahaan orang tua saya sendiri. Jadi kesimpulan dari perusahaan itu, penghasilan akhir dari perusahaan ini bisa mencapai rata-rata 30 juta. Kalau pendapatannya 50 juta, kadang mencapai 40 juta. Paling kecil pernah itu waktu paling kecil 1 bulan pas begitu pandemi itu sampai 2 juta per bulan, 2.500.000 gitu. Tapi rata-rata 30 juta, 20 juta sampai 15 juta gitu. Tapi karena adanya pandemi jadi mencapai 2 juta, 1 juta itu pernah itu kemarin gitu. Ini Rama Putra itu diambil dari nama saya, jadi Rama Putra gitu. Jadi demikian penjelasan dari perusahaan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa belajar dan saling saling mempromosikan dalam perusahaan kita. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.